Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, bagaimana kabarnya semuanya teman-teman semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini saya Fadil Fadli, mahasiswa UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Nah, dengan NIM 2230108017. Pada kali ini kita akan membahas mengenai terapi zikir. Nah, teman-teman tidak salah dengar. Terapi zikir memang iya. Nah, zikir. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu zikir. Yang mana dalam Islam, zikir itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gunanya itu untuk mengingat Allah. Dan zikir itu bisa kita jadikan terapi. Terapi zikir namanya. Yang mana guna terapi zikir ini yaitu untuk meningkatkan fokus kita, meningkatkan fokus jika teman-teman masih kuliah atau masih siswa. Ketika teman-teman merasa susah fokus dalam pelajaran, nah maka kita bisa melaksanakan terapi zikir di kelas. Terus bisa mengelola emosi biar lebih stabil spiritual kita, terus meningkatkan ketenangan kita. Kalau kita merasa stres, cemas segala macam, kita juga bisa mengatasinya dengan terapi zikir. Nah, teman-teman semuanya, terapi zikir itu ada banyak jenisnya. Yang mana itu mengenai juga jenis zikir. Jenis zikir itu ada seperti tahmid, tahlil, tasbih, takbir, terus ada istighfar juga, haukalah juga. Nah, yang pertama itu kayak kalau tasbih itu subhanallah, apa itu subhanallah. Kemudian kalau istighfar astagfirullah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Nah, seperti itu kalau lapas-lapas ya. Teman-teman pasti sudah tahu mengenai lapas-lapas zikir itu. Sedikitnya saya mohon maaf karena suasana di sekeliling saya sedikit kurang mendukung, itu ada gonggongan anjing. Nah, kita lanjutkan. Terapi zikir kita bisa mengalokasikan atau kita bisa mempraktiknya dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling yang gunanya itu kita untuk mengatasi permasalahan individu yang memiliki permasalahan yang berkaitan tentang kayak emosionalnya, kecemasannya, pikirannya. Nah, cara teman-teman melaksanakannya di layanan konseling itu, teman-teman tidak melaksanakannya pada tahap inti, itu tahap kegiatan. Ketika teman-teman sudah melaksanakan pendekatan, kemudian individu atau klien itu sudah bercerita, dan kita sudah mulai menggali permasalahannya. Nah, kita menemukan apa permasalahannya, dan kita merasa bahwasanya permasalahan ini mengenai emosional atau kecemasan, psikologinya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan terapi zikir, yang mana praktik terapi zikir itu di layanan konseling itu kita bisa meminta klien untuk rileks. Nah, kita persilahkan klien itu untuk duduk dengan tenang. Nah, kita silakan saudara atau saudari untuk memposisikan duduk setenang mungkin, senyaman mungkin. Nah, dan kemudian kita meminta dia rileks. Nah, kemudian kita suruh dia untuk melemaskan tangannya atau melemaskan tubuhnya. Nah, biar tubuh klien kita atau konselor kita itu tidak kaku. Nah, setelah itu kita bisa meminta klien itu untuk menutup matanya dan mulai menarik nafas dalam-dalam perlahan sambil mengucapkan zikir. Misalnya astagfirullah. Kalau astagfirullah, nah itu terapi zikir istighfar bila dia merasa cemas atau sulit fokus atau dia mendapatkan tekanan yang membuatnya dia mendapatkan permasalahan tersebut. Misalnya dia lagi terkejar waktu untuk mengerjakan tugas yang mana itu waktunya sudah dapat sekali dan harus dikumpulkan. Nah, gara-gara waktunya dapat, dia panik dan tidak bisa mengerjakan tugasnya. Nah, jadi dia panik, dan itu kita bisa atasi dengan istighfar. Kita suruh dia rileks, tutup matanya, kemudian perlahan saat dia menarik nafas dalam tadi, kita suruh dia menyebutkan astagfirullah, kemudian ditahan, rileks. Waktu mengeluarkannya juga menyebutkan astagfirullahaladzim.
Nah, itu untuk pernapasan. Kemudian kita bisa meminta ke kita untuk meletakkan tangannya di dadanya sambil terus sambil mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, begitu teman-teman. Untuk terapi zikir ini juga bisa kita laksanakan pada konseling traumatik. Nah, konseling traumatik itu yaitu konseling yang digunakan untuk mengatasi dampak psikologis korban pasca bencana, yang mana itu bisa menimbulkan efek traumatiknya, trauma. Nah, misalnya ketika contohnya pengalaman saya kemarin waktu ada bencana banjir bandang atau Gorodo. Nah, itu kan masyarakat dikumpulkan pada satu titik pengungsian. Nah, ketika itu ada kegiatan sosialisasi. Nah, di situ di tempat yang ramai itu, di titik pengungsian itu ada satu relawan yang pingsan gara-gara kelelahan. Nah, dia relawan ini membantu membersihkan lingkungan sekitar rumah-rumah penduduk yang terkena lumpur akibat dari banjir bandang Gorodo yang ada di tanah datar Provinsi Sumatera Barat. Nah, refleks orang-orang sekitar sana itu langsung bilang ambulan. Nah, jadi gara-gara banyaknya relawan-relawan yang seperti itu yang memanggil ambulan berteriak. Nah, jadi masyarakat yang terdampak dari banjir ini dia langsung kaget, dikiranya ada Gorodo tambahan atau ada banjir bandang susulan. Jadi masyarakat yang terdampak dari banjir ini dia langsung kaget, dikiranya ada Gorodo tambahan atau ada banjir bandang susulan. Nah, jadi gara-gara mereka mendapatkan mendapatkan stimulus seperti itu, maka dia memberikan respon yang membangkitkan traumatiknya, kejang-kejang, tegang. Nah, jadi pada saat itu saya melihat ada seorang dosen dari UIN Muhammad Yunus Putra Sangkar, itu dia merangkul korban tersebut. Itu korbannya nenek-nenek, nah lansia, ada tua. Tadi tangannya dipegang kemudian dirangkul sambil mengucapkan astagfirullahaladzim. Terus dosen tersebut tetap bilang istighfar, astagfirullah. Nah, setelah 2 menit langsung efek traumatik itu langsung hilang. Nah, dari situ saya juga laksanakan sama dengan korban-korban lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sekian mengenai terapi zikir mendahului. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I miss the way we say each other's name.